Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat nominal, simple past, dan past perfect dalam satu kalimat. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Video ini khusus membahas kalimat nominal. Kalimat nominal yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Misal kalimat nominal pada simple past. It was rainy at 7 a.m. yesterday. It sebagai subjek, rainy hujan sebagai predikat yang bukan kata kerja. Seperti diketahui bahwa was were adalah to be past dari MSR. Karena bentuk simple past dan subjeknya it, maka menggunakan to be was. Dan to be was ini untuk subjek he, she, it, dan I. Serta to be were digunakan untuk subjek they, we, you. Sebaliknya bila kalimat yang predikatnya kata kerja, verb, disebut kalimat verbal. Umumnya penjelasan simple past dan past perfect secara terpisah, sehingga sering membingungkan karena keduanya sama-sama menunjukkan kejadian atau peristiwa yang dimulai dan telah selesai pada waktu lampau. Sehingga dipandang perlu penjelasan khusus penggunaan kedua tenses tersebut secara bersama-sama agar mengetahui perbedaan penggunaan keduanya. Lihat garis waktu simple past. Terdapat 3 kejadian. Kejadian pertama jam 5 pagi. Keadaan cuaca yang mendung kemarin. It was cloudy at 5 p.m. yesterday. Kemudian kejadian kedua, jam 6 pagi. It was rainy at 6 a.m. yesterday. Kemarin jam 6 pagi, hujan. Kemudian kejadian jam 7 pagi. I left for work at 7 a.m. yesterday. Yang ini kalimat verbal, karena predikatnya kata kerja, left. Dari verb 1 leave, verb 2-nya left, verb 3-nya left. Kemudian lihat pada titik jam 8. Sebagai waktu sekarang, saat ini saya bicara, menggabungkan semua kejadian sebelumnya. Sehingga kalimatnya menjadi, before I left for work at 7 p.m. yesterday, it had been cloudy at 5 p.m. and it had been rainy at 6 p.m. Sebelum saya pergi bekerja jam 7 kemarin, pada jam 5 pagi cuaca mendung, dan pada jam 6 pagi keadaan hujan. Terlihat pada kalimat gabungan dua tenses ini, terdapat perubahan tenses dari simple past menjadi past perfect. Yang semula it was cloudy, menjadi it had been cloudy. Kemudian yang semula it was rainy, menjadi it had been rainy. Mari kita bahas supaya Anda mengerti betul dan bukan dihafal. Terdapat 3 kejadian yang sama-sama terjadi pada waktu lampau dalam bentuk kalimat nominal simple past yang rumusnya subject plus to be past plus non-verb. Inti dari penggabungan kedua tenses ini adalah bahwa pada past perfect sedikitnya terdapat 2 kejadian atau lebih yang terjadi pada waktu lampau seperti yang telah dicontohkan. Terlihat past perfect adalah untuk kejadian yang terjadi lebih dulu dari kejadian lainnya. Lihat lagi kalimat gabungan kedua tenses tersebut. Before I left for work at 7 a.m. yesterday, it had been cloudy at 5 p.m. and it had been rainy at 6 p.m. Pada kalimat ini terdapat 2 kejadian yang terjadi lebih dulu daripada kejadian jam 7 pagi, yaitu saya pergi bekerja jam 7. I left for work at 7 p.m. yesterday. Nah, 2 kejadian yang lebih dulu terjadi tersebut menggunakan past perfect. Rumusnya subject plus had plus verb 3. Karena kalimat nominal yang tidak ada kata kerjanya, maka dibantu dengan to be bentuk ketiga, yaitu been. Sehingga kalimatnya menjadi it had been cloudy at 5 p.m. dan it had been rainy at 6 p.m. Sedangkan untuk kejadian yang terakhir harus menggunakan simple past. Subject plus verb 2 karena kalimat verbal. Before I left for work
at 7 a.m. Karena pembahasan video ini tentang kalimat nominal, maka perlu saya jelaskan asal-usul had dan been pada kalimat past perfect. Coba lihat bahkan to be. To be atau kata kerja bantu yang paling kita kenal adalah to be MSR, yang bentuk pasnya was were, dan bentuk ketiganya been. Kemudian lihat kata kerja live, bentuk keduanya left, bentuk ketiganya left. Terlihat bahwa verb 3 left sepadan atau sama dengan been. Sekarang lihat rumus past perfect. Subject plus had plus verb 3. Karena yang dibahas kalimat nominal yang predikatnya bukan kata kerja, dalam arti tidak mempunyai kata kerja ketiga, maka perlu dibantu dengan kata kerja bantu yang bentuk ketiga juga, yaitu been, yang berasal dari to be MSR, bentuk keduanya was were, dan bentuk ketiganya been. Sehingga kalimatnya menjadi it had been cloudy dan it had been rainy. Sekarang lihat has have. Has have ini juga sebagai kata kerja bantu yang kedudukannya sepadan dengan to be MSR dan verb 1 live. Has have juga mengalami perubahan bentuk. Bentuk pasnya had. Dan untuk past perfect, semua subjek he, she, it, they, we, you, I menggunakan had. Seperti terlihat pada contoh. Before I left for work at 7 a.m. yesterday, it had been cloudy at 5 a.m. and it had been rainy at 6 a.m. Sekali lagi saya tekankan bahwa past perfect untuk menunjukkan kejadian yang terjadi di waktu lampau dan sudah selesai di waktu lampau yang terjadi lebih dulu dari kejadian lainnya yang juga terjadi di waktu lampau. Kejadian lainnya pada contoh kalimat tersebut adalah kejadian saya pergi bekerja jam 7 pagi. I left for work at 7 a.m. Di mana kejadian tersebut harus menggunakan simple past. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuan subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA dan grup Facebook supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.